Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Isnaini Ambarsasi dengan NIM 211211027, Prodi Manajemen A semester 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang Incoterm. Sebelum saya membahas apa sih itu Incoterm, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja yang nanti akan saya bahas. Dan yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari Incoterm itu sendiri, lalu ada tujuan dari Incoterm, dan ada juga jenis-jenis Incoterm, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja di definisi Incoterm. Apa sih Incoterm itu? Nah, untuk pengertian Incoterm itu sendiri yaitu kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Jadi, menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli di sini tuh maksudnya dari tiap negara itu kan pasti mempunyai kebiasaan masing-masing. Dan adanya Incoterm ini adalah upaya agar kebiasaan-kebiasaan dari berbagai negara ini bisa menjadi pedoman nantinya agar bisa saling paham dan tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Incoterm sendiri itu juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Pengiriman barang ini meliputi proses pengiriman barang, lalu ada penanggung jawab proses ekspor, impor, lalu ada penanggung biaya yang akan timbul, dan penanggung resiko. Incoterm ini dikeluarkan oleh ICC. Apa sih ICC itu? ICC itu kepanjangan dari International Chamber of Commerce. ICC ini mempunyai peran penting yaitu sebagai membuat kebijakan atau aturan-aturan yang nantinya akan memfasilitasi perdagangan internasional. Nah, untuk kebijakan atau aturan yang populer saat ini itu adalah arbitrase ICC, di mana arbitrase ICC ini adalah penyelesaian sengketa yang di bawah aturan ICC. Dan yang mengawasi arbitrase ICC ini adalah organisasi terbesar bukan hanya dari puluhan negara, namun dari ratusan ribu negara. Anggotanya tuh lebih dari 100 negara. Oke, peran penting lainnya yaitu sebagai forum untuk menyebarluaskan informasi dan kebijakan serta aturan-aturan hukum dagang internasional di antara pengusaha-pengusaha di dunia. Kebijakan atau aturan yang ada di Incoterm itu akan dilakukan perubahan setiap 10 tahun sekali. Dan untuk Incoterm yang sekarang atau disebut dengan Incoterm 2020 itu dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2020. Dan untuk Incoterm yang terdahulu itu disebut dengan Incoterm 2010 dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dari adanya Incoterm. Apa sih tujuan Incoterm ini? Jadi yang pertama, tujuan dari Incoterm itu adalah menyediakan bagi importir dan eksportir untuk pilihan pengiriman barang atau ketentuan pengiriman. Yang kedua, yaitu mengatur kewajiban dan hak importir maupun eksportir yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, meminimalkan salah paham tanggung jawab antara eksportir dan importir. Dan yang keempat, memudahkan dalam pemahaman istilah-istilah yang ada di dalam Incoterm. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis Incoterm. Di sini saya akan membahas 10 jenis Incoterm, dan sebelum itu ada 2 kategori di dalam jenis ini. Yang pertama, kategori untuk semua moda transportasi, dan yang kedua untuk hanya untuk moda transportasi laut. Jadi yang pertama saya akan membahas untuk semua moda transportasi terlebih dahulu. Dan yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Mudahnya itu apabila barang sudah dipembeli, maka penjual bertanggung jawab dari pihak seller sampai dengan pengiriman transportasi. Selanjutnya yaitu CIP atau Carriage and Insurance Paid to. Di sini tuh sama pengertiannya seperti FCA tadi, cuman ada tambahan biaya angkut dan juga biaya asuransi. Oke, selanjutnya ada DPU atau Delivery at Place Unloaded.
yang artinya kewajiban penjual itu sampai dengan gudang pembeli dan pajak ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya yaitu DAP atau Delivery at Place. Jadi di sini tuh kewajiban penjual sampai dengan gudang pembeli dan diturunkannya barang. Untuk pajaknya ini ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya ada DDP, Delivery Date Paid. Ini tuh sama dengan DAP tadi, dan bedanya itu di sini semua kewajiban dari mengantar sampai gudang dan diturunkannya barang serta pajak itu ditanggung oleh penjual. Oke, selanjutnya yaitu jenis Incoterm yang digunakan untuk transportasi laut. Yang pertama ada FAS atau Free Long Stay Ship, di mana tanggung jawab penjual itu sampai dengan kapal sandar. Nah, setelah kapal diangkat ke atas kapal itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Yang selanjutnya adalah FOB atau Free On Board. Jadi di sini tuh penjual bertanggung jawab sampai dengan di atas kapal, sampai dengan barang ini di atas kapal, kemudian kapal ini berangkat. Dan ada biaya tambahan yaitu biaya handling. Selanjutnya ada CFR atau Cost and Freight. Jadi ini itu sama dengan FOB, cuma ada tambahan biaya yaitu biaya angkut. Yang terakhir itu ada CIF atau Cost Insurance Freight. Jadi di sini itu maksudnya sama dengan CFR tadi, cuma ada tambahan biaya asuransi. Oke, dari awal kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan, dan juga jenis-jenis Incoterm. Jadi yang dapat kita simpulkan, bagi siapa saja yang ingin melakukan transaksi ekspor maupun impor, itu wajib untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional. Selain memahami istilah perdagangan internasional, juga wajib mengetahui hak dan kewajiban dari kedua belah pihak agar lancar dalam proses ekspor maupun impor. Dan hal ini juga bertujuan agar memberikan kenyamanan dan keuntungan dari kedua belah pihak. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.